Om Swastiastu, mahasiswa semua. Om Swastiastu. Ya, gimana kabar kalian semua? Oke. Kita ketemu lagi di perkuliahan komunikasi antar pribadi dengan judul hubungan antar pribadi, ya. Sebelum masuk ke sini ke materi, saya mau sampaikan kepada kalian semua bahwa tujuan kalian mempelajari hubungan antar pribadi yaitu yang pertama sub CPMK-nya. Kalian tahu CPMK? Belum. Capaian pembelajaran mata kuliah, oke? Jadi setiap mata kuliah kalian harus tahu kenapa kalian mempelajari ini, ya. Sub CPMK pertama kalian diminta bisa mendefinisikan hubungan antar pribadi, ya. Selanjutnya yang kedua, menggali dan menganalisis manfaat menjalin hubungan antar pribadi. Yang ketiga, kemampuan dalam menganalisis daya tarik sebagai awal hubungan antar pribadi. Oke. Yang keempat, kemampuan dalam memilah jenis-jenis hubungan antar pribadi. Dan kelima, kemampuan dalam mengidentifikasikan tahapan hubungan antar pribadi. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya dulu. Di sini tahu hubungan antar pribadi? Ada yang tahu hubungan antar pribadi? Contohnya nih, Elin dengan Made, mereka menjalin pertemanan di sini, ya. Nah ini kan hubungan antar pribadi antara teman dengan persahabatan. Terus ada di sini yang berhubungan secara romantis? Enggak ada. Dengan Sandro dengan Erna. Lah, itu juga hubungan antar pribadi, jangan salah itu, ya. Jadi itu juga hubungan antar pribadi. Terus mungkin Rustam dengan saya, itu juga hubungan antar pribadi antara dosen dan mahasiswa, gitu. Ya, jadi itu yang dimaksud hubungan antar pribadi. Baik, kita masuk ke materi, ya. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa definisi hubungan antar pribadi. Nah, yaitu koneksi yang dibuat ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi itu koneksi, ya. Jadi hubungan dengan orang lain, ya. Jadi setiap kali kita melakukan komunikasi antar pribadi, itu berarti kita sedang menjalin hubungan. Nah, hubungan antar pribadi merupakan persepsi bersama oleh dua orang dari hubungan yang sedang berlangsung dan menghasilkan pengembangan ekspektasi hubungan dan keintiman antar pribadi yang bervariasi itu sifatnya, ya. Nah, berdasarkan definisi ini berarti terdapat 4 elemen dalam hubungan antar pribadi, yaitu persepsi bersama, hubungan yang sedang berlangsung, ekspektasi hubungan dan keintiman antar pribadi. Ya. Ya misalnya nih contoh kalau persepsi bersama, mungkin Elin merasa akrab dengan Made, tapi Made enggak. Itu bisa dikatakan hubungan antar pribadi atau enggak? Ada pertemanan, jalinan persahabatan atau enggak? Enggak kan? Nah, baik, kita lanjut, ya. Nah, hubungan antar pribadi itu sebenarnya sama seperti komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Jadi kalau dua-duanya ini tidak ada koneksi, hanya satu saja ya nggak bisa. Misalnya nih, kalian punya pasangan, kalian naksir orang, ya, naksir orang, tapi orang tersebut tidak gayung bersambut gitu. Itu kan tidak terjadi, ya. Hubungan antar pribadi itu tidak akan terkoneksi. Jadi di sini maksudnya setiap individu yang terlibat saling memengaruhi satu sama lain, itu baru bisa, ya. Nah, hubungan antar pribadi merupakan sebuah proses dan terus berubah, berkembang dinamis meskipun perubahan itu tidak besar. Kita lanjut lagi. Ini alasan pengembangan hubungan menurut De Vito. Mengurangi kesepian, mendapatkan rangsangan, mendapatkan pengetahuan diri atau self knowledge, memaksimalkan kesenangan, meminimalkan penderitaan. Ya, dari alasan kenapa orang mengembangkan hubungan antar pribadi. Nah, mengurangi kesepian, kita nggak ingin kesepian dong. Makanya kita butuh seseorang untuk menjadi teman kita. Mendapatkan rangsangan, di sini iya kita butuh dihargai, kita butuh tempat curhat gitu, ya. Terus mendapatkan pengetahuan diri atau self knowledge, di sini kita juga butuh
diri kita seperti apa untuk penilaian teman-teman, dari teman kita, dari sahabat-sahabat kita, dari orang yang terdekat dengan kita, ya. Memaksimalkan kesenangan dengan adanya sahabat, dengan adanya teman, kita otomatis kita kan happy gitu. Kita akan happy di sini. Dan meminimalkan penderitaan. Kalau kita udah sharing sama teman, pasti penderitaan kita akan berkurang. Kalau kita sedang ada masalah, putus cinta nih ya, ceritalah, mungkin si Rustang habis putus cinta, cerita sama Dermi, aku putus cinta nih gitu. Nah, terus Dermi kenapa gitu? Ya udah saling curhat di sini. Si Rustang curhatlah dengan Dermi. Akhirnya apa? Dia merasa lega, penderitaan dia minimal, jadi berkurang. Nah, selanjutnya alasan pengembangan menurut Freud ya. Hubungan itu memberikan manfaat emosional. Secara emosional kita akan terpengaruh di sini, ya. Secara emosi pasti ada up and down dalam itu ya, pas dalam hubungan. Ada senang, ada sedihnya juga, ada kekesalan juga. Nah, itu manfaat emosional, dan emosional di sini bisa dikatakan emosional secara positif gitu. Yang kedua, hubungan memberikan manfaat material. Ya, ini kalau kita lagi nggak ada duit nih secara materi ini, pinjem dong 100. Wah. Pinjem dong, kalau kamu baik sama saya, pinjem dong 100 gitu. Terus itu yang lagi viral ya, pinjem dong 100. Hubungan memberikan manfaat kesehatan. Ya, secara mentally kita juga itu dengan adanya berteman dengan sahabat atau berhubungan dengan orang lain, kita secara ini mental kita akan akan merasa happy juga kan, akan merasa sehat juga di sini. Ya, paham ya? Daya tarik hubungan antar pribadi. Ada 4 faktor memengaruhi daya tarik, yaitu penampilan fisik, kedekatan atau proksimitas, kesamaan, dan sifat saling melengkapi. Untuk penampilan fisik apa sih? Ya otomatis secara ini kalau contoh Sandro naksir Vita atau naksir Erna, pasti lihat penampilan fisik dulu dong, iya kan? Pasti lihat penampilan fisik. Nggak mungkin nggak pertama kali, ya kan? Nah itu pasti dilihat dari situ. Yang kedua, kedekatan. Kamu kalau tiba-tiba naksir orang dari jauh kan nggak mungkin. Naksir terus ditembak, nggak mungkin dong. Pasti deketin dulu berapa meter, kan zona ya, proksimitas itu jarak. Lama-lama deketin dulu. Akhirnya 1 meter bisa ngobrol dengan dekat, baru ditembak, gitu. Dor gitu. Ketiga, kesamaan. Nah, misalnya nih contoh siapa? Made dan Elin. Dekat nih mereka berdua. Mempunyai kesamaan. Bertiga nih contoh, saya lihat nih ada kedekatan antara Rustang, Elin dan Made. Mereka punya kesamaan. Kesamaan apa? Asal bukan kesamaan hobi gibah gitu. Nah, kesamaan mungkin kesamaan apa sih? Kesamaan suka ikut acara-acara di kampus, kesamaan belajar, kesamaan apa? Pasti ada di situ. Makanya bisa deket di situ. Sifat saling melengkapi. Nah, ini yang paling penting juga. Bahkan ketika suami istri, kalian masih pacaran terus menjadi suami istri, itu kan saling melengkapi ya. Nggak mungkin dua-duanya punya karakter yang sama. 1 plus 1 minus. Pasti kan saling melengkapi kan? Nggak mungkin dua-duanya plus semua. Bentrokan kadang kan gitu. Nah, jadi sifat saling melengkapi. Selanjutnya, jenis dan tahapan hubungan antar pribadi. Terdapat 4 jenis hubungan antar pribadi, yaitu hubungan pertemanan. Yang pertama pertemanan nih, yang terjadi kalian dengan ini ya. Udah tahu ya pertemanan ya, antara Rustang dengan Elin dengan ini Made, Satya dengan Yudi, atau Satya dengan siapa gitu, dengan Mas Jubri, nah gitu kan. Itu hubungan pertemanan. Hubungan rekan kerja. Nah, di sini rekan kerja antara Mas Jubri dengan Bu Suci. Nah, itu hubungan rekan kerja meskipun itu ya. Nah, hubungan saya dengan Bu Rosmini, hubungan saya dengan Bu Oke, dengan Pak Made Jaya, itu rekan kerja. Hubungan cinta, nah ini yang paling heboh. Hubungan cinta. Satya sama
Satya dengan Intan. Udah jadian Satya? Oh. Baik. Kalau jadian, saya ucapkan selamat. Selanjutnya hubungan keluarga. Hubungan keluarga sudah tahulah. Kalian Jupri dengan Dermi. Terus siapa lagi nih di sini? Nggak ada ya. Ya, itu hubungan keluarga kalian dengan Made dengan adiknya, Rustang dengan kakaknya. Ya, itu ya. Jenis dan tahapan hubungan. Nah, selanjutnya hubungan pertemanan. Sudah tahulah ya hubungan pertemanan. Ini contoh tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, saling bergantung satu sama lain, produktif, ditandai dengan hal positif yang dilakukan bersama-sama. Nah, pertemanan itu sesuatu yang unik. Secara sukarela di itunya. Terjadi itu secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tidak bersifat institusional, ya, nggak bersifat kita secara kerjasama yuk kita jadi teman, nggak dong, itu kan dirasakan ini pertemanan kan berbeda ya. Meski tidak ada aturan baku, tiap orang memiliki batasan sendiri dalam pertemanan ya. Itu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan budayanya. Mungkin pertemanan di Bali atau budaya di Bali Lampung sama pertemanan di Bali itu sendiri berbeda. Atau mungkin di Ambon akan berbeda. Di sini kan berbagai macam suku ya di sini. Ya, berbeda sifat pertemanan. Ada yang tidak boleh dilanggar dan ada yang ayo aja pokoknya semua kita fair-fairan deh. Ada kan sesuatu kita ini ya, ada yang mungkin jangan melanggar batasan-batasan dalam pertemanan gitu. Oke, ini bukan pertemanan. Ini sifat dari hubungan pertemanan, kemauan untuk memberi, kedekatan emosi. Nah, ini kemauan untuk saling memberi, saling menerima harusnya dua loh ya, saling memberi dan menerima. Kedekatan secara emosional ya. Penerimaan, kalau kalian nggak menerima secara pertemanan pasti nggak akan bisa kan. Ya, kepercayaan dan saling mendukung, memotivasi satu sama lain gitu. Tapi teman itu menurut Hartap dan Bibi, teman tidak bisa menggantikan pasangan, tapi mereka bisa mengompensasi ketiadaannya. Benar nggak? Tidak benar ya. Nah, ini tipe dalam pertemanan. Nah, persahabatan timbal balik atau the friendship of reciprocity. Tipe persahabatan berdasarkan kesetaraan secara seimbang memberi dan menerima manfaat dari hubungan mereka. Saling memberi dan menerima ya. Resiprositas ya di situ. Persahabatan yang kedua persahabatan penerimaan, the friendship of receptivity, dia menerima saja. Ketidakseimbangan di sini ada memberi atau menerima saja. Contohnya nih ada guru dan murid, dokter dan pasien, dia hanya ini aja kan, menerima dan memberi saja. Pertemanan asosiasi, the friendship of association, jadi sifatnya sementara, bukan persahabatan sejati. Ini teman sekelas ini kan dikatakan tidak sejati loh ya. Iya. Bener kan? Nanti setelah lulus sudah selesai. Kecuali nanti yang ada muncul sendiri nih, bertiga muncul sendiri. Vita dengan Erna sendiri, Dermi dengan siapa sendiri itu ya. Nah, ini kalau hubungan kerja nih ya. Tadi pertemanan, sekarang hubungan kerja. Hubungan kerja pun juga sama. Sebenarnya teman di dalam lingkungan kerja itu membantu kita untuk mengatasi stres kita di tempat kerja. Apalagi kita sedang banyak-banyaknya deadline untuk kerjaan. Kalau temannya nggak mendukung, kita akan stres juga. Yang ada apa? Buru-buru resign dari pekerjaan, keluar. Ya. Jadi untuk mengatasi, hangout bareng gitu. Jalan keluar bareng yuk. Setelah selesai kerja jam 5 sore cabut bareng-bareng. Ngapain? Karaoke bareng-bareng gitu. Enak kalau punya teman kantor yang punya jiwa sama seperti itu. Nah, komunikasi dalam lingkungan kerja itu ada lateral communication, penyampaian pesan antara rekan yang setara. Itu contohnya manajer dengan manajer atau dosen dengan dosen, seperti saya dengan Pak Madejaya, atau saya dengan Pak Keputut Budiawan, atau saya dengan Pak Untung. Yang kedua, upward communication, pesan disampaikan dari level bawah sampai level yang lebih tinggi. Ini contohnya laporan kerja. Dari bawah ke ini, jadi laporan kinerja. Downward communication, perintah atau persetujuan penjelasan. Perintah, persetujuan, dan penjelasan.
Selanjutnya grapevine message, pesan-pesan komunikasi yang penyalurannya tidak mengikuti bentuk formal. Nah, ini biasanya di kantor tuh ada muncul isu-isu antara karyawan ini dengan karyawan itu, atau mungkin isu-isu yang lain yang di kantor, lingkungan kantor tersebut. Itu hubungan kerja. Selanjutnya hubungan romantis. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, hubungan romantis. Wah, asik. Cinta merupakan perasaan yang ditandai dengan kedekatan, kepedulian, keintiman, hasrat, dan komitmen. Hubungan cinta adalah hubungan antar pribadi yang dibangun, dipertahankan, dan terkadang dihancurkan melalui proses komunikasi. Benar nggak sih? Benar ya? Iya kan, kadang dihancurkan. Siapa yang merasa di sini menghancurkan komunikasi dengan pasangan? Terus menghancurkan komunikasi Elin sama pacar. Tega-tega niat kamu. Tega-teganya kamu, Rustam. Yaitu hubungan romantis ya. Nah, 6 tipe hubungan cinta. Yang pertama eros. Bukan eros itu ya. Beauty and sexuality. Dia fokus dulu pada kecantikan dan daya tarik fisik. Ya. Ludus, entertainment and excitement. Menempatkan cinta sebagai permainan yang menyenangkan, bukan untuk disikapi terlalu serius. Bisa mendefinisikan kan maksud ini? Bisa. Ya, dia hanya melihat fisik terus bermain-main, habis itu ditinggal, bye-bye gitu. Terus yang ketiga storage, peaceful and slow. Cinta yang tidak memiliki gairah dan intensitas. Biasanya ini awalnya dijodohin ya. Ya, benar gitu aja. Ya, jadi tidak ada gairah. Tapi bisa jadi ke sininya nanti muncul rasa gitu. Yang keempat pragma atau practical and traditional. Cinta yang praktis, mencari hubungan yang akan berjalan baik dan mencari kecocokan. Ini biasanya terjadi di hubungan-hubungan yang sehat ya, untuk mencari kecocokan keduanya. Ya. Kamu sama pacar ya? Ya. Eli dengan pacarnya seperti ini? Vita udah punya pacar? Kamu udah punya pacar, Satya? Ya. Tahap mana Satya di sini? Apakah dari eros ataukah ludus? Enggak ya Satya ya, enggak lah, nggak mungkin ludus. Terus yang nomor 3 deh. kita nggak mungkin ngawur kamu ya. Terus yang keempat, yang kelima mania, elation and depression, memiliki ekstrim tertinggi dan terendah, obsesif dan harus memiliki sang kekasih sepenuhnya. Ini dia ya posesif banget sama pacar, posesif ya. Nah, posesif. Kan? Jadi merasa posesif di sini. Pacar saya ada milik saya sendiri gitu. Rustam korbannya pacarnya Elin. Nah, itu. Rustam korban pacarnya Elin. Biar Rustam bisa masuk. Ya, biar Rustam bisa masuk. Kamu modus ya gitu. Terus yang ke-6 agape, compassionate and selfless. Ini Buddha, Gandhi. Jadi cinta penuh kasih tanpa ego, cinta spiritual. Kalau kalian punya cinta ke pasangan kalian seperti ini, hebat. Tapi kalian kan bukan itu semua ya, gitu. Tidak bisa, susah kalian itu untuk mencapai seperti ini. Hanya Yesus, Buddha, dan Gandhi yang bisa seperti ini. Nah, saya dalam ade gitu kan. Baik. Nah, cinta itu dapat berubah. Cinta yang dimulai dengan pragma bisa saja berkembang menjadi ludus atau eros. Hubungan yang dibangun dengan eros bisa saja menjadi mania atau storge. Ya, bisa kan? Jadi bisa perkembangannya bisa up and down itu tadi. Dari 1 sampai 5 tadi. Ya. Nah, sekarang hubungan keluarga. Beberapa karakteristik keluarga itu ada pembagian peran, ada bapak, ibu, kakak, adik. Ya. Adanya pembagian peran. Bapak ngapain aja, ibu ngapain aja, anak ngapain aja, itu pembagian peran masing-masing. Adanya tanggung jawab dan kewajiban, itu tadi. Bapak mencari nafkah, ibu mengurus anak di rumah, anak tugasnya belajar, mencari ilmu, gitu. Kalian masa-masa brahmacari, di mana orang tua kalian mencari, bapak mencari nafkah, ibunya mengurus kalian, dan kalian brahmacari. Berbagi sejarah dan masa depan. Di sini berbagi sejarah. Jadi berbagi sejarah di sini kita akan ke depannya nanti kalian menjadi anak yang kalian akan bapak ibu kalian menceritakan bagaimana perjalanan beliau untuk bisa menjadi seorang ibu dan bapak ke kalian, berbagi sejarah.
kalian sebagai anak pasti akan mengikuti perjalanan mereka kan. Jadi orang tua yang baik itu bagaimana? Akhirnya nanti akan kebawa ke kalian semua. Ya. Tinggal bersama. Tapi ini sebenarnya juga nggak ini ya, tinggal bersama itu sampai umur berapa? Mungkin sampai umur 18 tahun hingga SMA kalian keluar. Buktinya sekarang kalian di sini di Jakarta. Sedangkan kalian asalnya dari berbagai macam daerah. Ya, tinggal bersama itu memang hubungan keluarga kan. Tapi kan tetap akhirnya kalian balik-balik juga ke keluarga kan? Iya, tinggal bersama. Ini jenis-jenis keluarga. Oke. Terus selanjutnya ada consensualities families, ada protective family, pluralistic family, laissez-faire family. Apa itu consensual family? Nah, ini komunikasinya dilakukan secara terbuka dan adanya persetujuan, memiliki tingkat percakapan dan kesesuaian yang tinggi. Nah, orang tua menjadi pendengar yang baik dan anak-anak mereka, tetapi tetap bertindak sebagai pengambil keputusan. Ini banyak sering terjadi di keluarga ya. Ini protective family, memiliki konformitas tinggi namun minim perbincangan. Ya. Keluarga ini menekankan persetujuan dengan menghindari konflik dengan hanya sedikit komunikasi. Jadi mereka hanya menghindari konflik agar jadi apa yang dimaui anak, apa yang dimaui orang tua diokein aja agar konflik itu tidak terjadi. Tapi sedikit komunikasinya hampir jarang gitu terjadi. Pluralistic families memiliki konformitas rendah namun perbincangannya tinggi. Jadi dia mendorong anggota keluarga untuk mengungkapkan perbedaan tingkah laku dan pemikiran melalui komunikasi terbuka. Siapa yang keluarganya seperti ini? Pluralistik. Siapa keluarganya seperti ini? Biasanya terjadi ini ya. Jadi kalian punya sikap yang berbeda dengan kakak, kalian ungkapkan. Oh ya udah, tapi dijalani ini. Jadi komunikasinya terbuka di situ. Laissez-faire family memiliki konformitas dan perbincangan yang rendah, menghindari interaksi dan komunikasi, menjaga privasi dan mendorong perilaku lakukan semaumu. Biasanya orang-orang konglomerat ya, mereka jarang itu ya, perbincangannya rendah. Malah nggak enak loh jadi konglomerat itu. Jarang ketemu keluarganya. Orang-orang kaya yang kayak Siska Kul gitu. Just no limit. Nah. Lakukan semaumu. Yang penting kamu bagian keluarga kita dan itu. Tidak menjatuhkan nama baik keluarga. Nah, ini dalam perkembangan hubungan. Nah, ini Carol menjelaskan dan sebagainya. Oke. Udah. Selanjutnya amplitudo, kepentingan, scale atau skala, sequence, pace atau rhythm. Nah, sebelum ini setelah saya sampaikan ini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Coba tanya. Ada pertanyaan tentang hubungan antar pribadi? Mungkin Elin? Silakan Elin. Ya, silakan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Di sini saya ingin bertanya Ibu, apa dampak terjadi antar komunikasi pribadi sesama teman atau bagaimana Ibu? Dampak konflik Ibu yang terjadi dalam komunikasi antar pribadi. Oke. Jadi gini ya. Kalau ingin mencapai hubungan pertemanan yang lebih baik, kalian saling dekat satu sama lain ya. Mau nggak mau kalian harus saling bercerita satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Interaksionalnya itu lebih diperbanyak. Interaksional kalian mau memberi dan menerima. Kedua-duanya harus balance, ya, supaya tidak terjadi konflik di sini. Ya, supaya tidak terjadi konflik. Nggak hanya satu orang memberi terus. Ya kan, memberi terus, tapi dia menerimanya enggak. Pasti akan kalau dia hanya memberi saja, menerimanya tidak, hubungan itu tidak akan lama. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ade, Swastiastu.
Di sini saya ingin bertanya Bu, bagaimana tanggapan Ibu sama kita punya teman sekelas, dia maunya kita aja yang nemenin dia, tapi dia nggak mau berbaur sama kita gitu Bu. Itu pribadi seperti itu tuh bagaimana tanggapan Ibu? Nah, hubungan pertemanan di kelas itu memang hubungan yang mungkin sifatnya tidak lama ya, karena kita kumpul itu di dalam kelas kan hanya ketika perkuliahan itu terjadi. Nah, sebagai teman satu sama lain agar kedekatan itu ada, salah satunya juga harus ada pengorbanan gitu. Jika memang dia tidak ingin, mungkin teman tersebut dia tidak ingin dekat dengan teman, memberikan jarak di situ. Ya, jarak hanya ingin ya udah sekedar pertemanan aja, jadi tidak perlu dekatlah sama teman karena saya punya privasi yang harus saya jaga. Ya kita teman-teman sebagai temannya nggak boleh, kita harus menghargai dong, kita harus menghormati hubungan tersebut. Mau nggak mau kita harus menghormati. Itu hak dia untuk memilih model pertemanan seperti itu. Tapi kalau bisa ya harus lebih dewasa lah ya, lebih dewasa untuk bisa merengkuh satu sama lain, apalagi di kelas ini kan tidak banyak, hanya sedikit. Kalau bisa nanti bareng-bareng lulus, bareng-bareng ini. Kan tugas kelompok juga tidak mungkin kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tugas kelompok itu mau nggak mau harus ada kedekatan satu sama lain, teamwork kan. Ya. Jadi mau nggak mau harus mengorbankan ego satu sama lain. Balik lagi harus ada memberi dan menerima. Ya. Tapi dia di sini tuh posisinya kayak malah kita nggak mau nemenin dia gitu, padahal dia yang nggak mau komunikasi sama kita udah mau ngajak dia, ayo sini temenan bareng-bareng sini nimbrung, dia bilang enggak, sendiri aja, tapi nanti buat status nggak ada yang nemenin aku nih. Oke. Nah ini mungkin anaknya baper ya gitu, mungkin temennya baper ya kalau menghadapi teman-teman seperti ini ya sebaiknya diajaklah, mau nggak mau diajak. Ya, kita harus diajak. Bisa sih, kalian juga bisa menghormati hak dia. Kalau dia memang nggak mau ya kita nggak bisa paksa. Yang penting dari sisi teman yang baik, kalian saling mendekatkan diri. Kalau memang anak tersebut tidak bisa, ya sudah kalian hormati. Itu hak dan ini dia. Hak dia memilih pertemanan seperti itu dengan kalian. Nah, baik, itu materinya. Saya coba masuk ke sini ya. Ke video, coba kalian simak dulu video tersebut ya. Pak, nek rasa melu sik piye, Nduk? Bapak juga nggak pernah peduli dengan keinginanku. Aku malu punya bapak kayak dia. Bapak yang serba kekurangan dan nggak punya pekerjaan yang mapan. Aku nggak pernah bisa beli apa yang aku butuhkan, apalagi yang aku pengenin.
Pak. Sarim buatan keterima kuliah teng Jakarta. Lagian ngopo? Kuliah adoh-adoh. Tapi Bang, Sari keterima. Yowis, Bapak budal sih. Baik, setelah kalian semua melihat film tadi, saya minta kalian semua untuk menyimpulkan bagaimana yang terjadi di dalam film tadi dengan menganalisis, ya, menganalisis materi, menganalisis dengan materi yang telah saya sampaikan, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, ya. Tugas kalian adalah menganalisis melalui materi yang saya sampaikan tadi. Oke, paham? Di sini paham. Oke. Nanti dibuat secara essay, ya. Ini tugas mandiri. Oke? Bisa dipahami dari video tadi. Oke. Baik, itu saja materi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan oh ya, satu lagi. Nanti dipresentasikan minggu depan di perkuliahan saya selanjutnya satu persatu. Oke. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.